Oke teman-teman, kita lanjutkan di bagian yang kelima. Kita akan bahas untuk soal nomor 13 sampai dengan 15. Diketahui trapesium sama kaki A, B, C, D dengan titik A 0,0. Oke, kita langsung gambarkan aja ya supaya jelas. Jadi di sini ada titik A 0,0 ya. Kemudian ada vektor posisi. Ingat ya guys, vektor posisi itu adalah vektor yang pangkalnya titik pusat dan ujungnya adalah titik itu sendiri. Jadi kalau AD itu kan artinya kan D kurang A. Mengingat titik A-nya 0,0 berarti 1,4 ini sama artinya dengan titik D itu sendiri ya guys. Jadi ini 1,4. Kemudian ada vektor AB. Vektor AB-nya 6,0 berarti sama seperti titik B itu sendiri ya, karena B kurang A sementara A-nya 0,0 ya, berarti inilah titik B 6,0. Nah, kalau kita perhatikan jarak dari sini ya, jarak dari sini ke sini tentunya harus sama ya dengan dari sini, dari bawahnya proyeksi C ke B gitu ya. Nah, ini kan dari 0 menjadi 1 ya, berarti ini 1. Berarti dari B-nya itu berarti ini 6, berarti di sini harus 5 ya guys, supaya jaraknya dari sini ke sini 1 juga. Berarti titik C-nya pasti adalah 5, dan Y-nya C seharusnya sama dengan Y-nya D, berarti ini 5,4. Nah, di sini yang ditanyakan adalah A dan B, di mana AB itu adalah vektor BC ya. Oke, BC berarti C dikurangi B ya guys. Nah, berarti ini AB. Nah, kalau C-nya itu kan 54 ya. 54 dikurang B-nya itu 60 ya guys. Berarti ini hasilnya adalah min 14. Sehingga nilai dari A kuadrat ditambah 2B hasilnya adalah min 1 kuadrat tambah 2 kali 4. Berarti hasilnya 9 ya. Oke, ini mudah kalau kalian bisa menggambarkan. Berikutnya nomor 14. Ini ada submaterinya vektor ya guys, karena ini menyatakan jarak. Jadi ada sebuah kereta api sedang melaju dengan kecepatan konstan ya pada sebuah lintasan lurus dari stasiun A ke stasiun E. Diketahui koordinat titik A dan E adalah berturut-turut ini. Oke. Kita cari dulu ya guys jarak AE-nya ya. Jarak AE-nya berarti kita manfaatkan dulu vektor ya. Vektornya berarti kan E dikurang A ya. Jadi kalau E kurang A berarti nanti ini 11, 6, 8 ya. Kita kurangkan dengan 2, 3, 5. Nah, kita dapat vektornya 9, 3, 3 ya. Sehingga jarak AE atau panjangnya AE kita bisa pakai rumus panjang vektor 9 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ini berarti nanti hasilnya 81 tambah 9 tambah 9 ya guys. Nah, ini artinya adalah akar dari 99. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada waktu tempuh dari A ke B 5 menit, B ke C 3 menit, C ke D 2 menit, D ke E 3 menit. Manakah stasiun pasangan stasiun yang jaraknya kurang dari 3,5 kilometer? Oke. Kalau kalian masih ingat rumus jarak ya hubungannya dengan kecepatan dan waktu kan rumusnya V dikali T gitu ya guys. Nah, ini rumusnya. Apa arti dari rumus ini? Artinya adalah bahwa jarak itu berbanding lurus ya dengan waktu alias T ya guys. Nah, jadi jarak berbanding lurus dengan waktu alias T. Jadi di sini waktu 5 menit itu nanti sebanding dengan jarak 5 menit, maksudnya gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mencari apakah nanti jaraknya AB itu kurang dari 3,5 kilo, berarti kan kita tinggal mencari bagian dari AB. Jadi kan AE itu sendiri kita bisa gunakan pendekatan aja ya, jadinya 10 karena kan 99 ini akar 99 dekat sama akar 100 ya. Jadi anggaplah AE-nya 10.
Jadi kalau misalkan kita mau mencari AB, nah AB itu berapa bagian dari AE bisa kita lihat di sini. Kalau total menurut waktunya ini kan ada 13 ya. Jarak dari A ke E, total jarak waktunya adalah 13 menit. Berarti nanti untuk AB-nya 5 menit, berarti nanti 5 per 13 ya guys. Dikalikan 10. Nah, berarti ini 50 per 13. Ini kalau kita bagikan 3 ya, 39 berarti ini 11 sisa 13. Ini udah pasti lebih besar dari 3,5 ya. Kemudian untuk BC. Nah, BC kan berarti ini jaraknya 3 menit, berarti 3 per 13 nanti dikali 10. Berarti nanti ini 30 banding 13. Nah, ini palingan 2, sekian ya. Nah, ini pasti lebih kecil dari 3,5. Kemudian untuk selanjutnya CD ya, CD. Nah, CD berarti 2 menit ya, 2 per 13 dari 10. Nah, ini juga sepertinya akan kurang dari ya. Berarti nanti ini 20 per 13, bahkan ini cuma 1 komaan ya, pasti kurang dari 3,5. Kemudian untuk DE. Kalau DE berarti 3 ya, berarti sama nih. Ini juga nanti sekitar 2 plus sekian. Nah, ini juga kurang dari 3,5. Kemudian terakhir ada CE. Nah, untuk CE itu panjangnya 5 ya. Berarti 5 per 13 kali 10. Ini juga tadi sudah dihitung besarnya lebih besar dari ya. Kan ini 11 per 13 lebih besar dari 3,5. Jadi yang kurang dari adalah BC, CD, dan DE ya guys. Oke, berikutnya nomor 15. Perhatikan gambar berikut ini. Diameter lingkaran pada gambar adalah 4 satuan. Pertanyaannya, persamaan lingkaran yang sepusat. Artinya pusatnya sama ya guys, dengan lingkaran pada gambar. Nah, sebenarnya ini dengan melihat gambar kita sudah bisa langsung tahu ya perkiraan pusatnya itu di sini nih. Ini kan tengah-tengah antara min 4 sama min 2 ya, dipastikan di sini min 3. Nah, ini 4. Jadi pusat lingkarannya itu adalah min 3,4 ya guys. Nah, tapi kita nggak tahu jari-jarinya, nggak masalah ya. Jadi kita cek aja option yang mana yang pusatnya di min 3,4. Kalau kita bikin persamaan lingkaran kan gini kan, X min X pusat kuadrat ditambah Y min Y pusat kuadrat sama dengannya R kuadrat kan ya guys. Nah, jadi kalau pusatnya min 3,4 kita bisa masukkan jadi X plus 3 kuadrat tambah Y min 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kalau kita jabarkan jadinya X kuadrat plus 6X plus 9. Kemudian ini Y kuadrat min 8Y plus 16 ya. Nah, sama dengannya R kuadrat atau R kuadratnya kita pindah ruaskan ya. Berarti nanti X kuadrat min 6X plus Y kuadrat min 8Y ya guys, plus 25 min R kuadrat sama dengan 0. Nah, yang penting ini bentuk ininya sama nih ya, kan ini menunjukkan sepusat. Masalah jari-jari bisa berapapun ya guys. Jadi yang X kuadrat min 6X dan Y kuadrat min 8Y yang mana gitu ya. Jadi nanti ini plus ya, plus 6X bukan min ya. X kuadrat plus 6X dan Y kuadrat min 8Y. Nah, ini yang ini ya guys. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu teman-teman, ditunggu untuk part yang ke-6-nya.